Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Wisnanto dari mahasiswa UT Semarang. Pada kesempatan siang hari ini saya akan menjelaskan mengenai tugas praktek hukum pidana. Saya berasal dari Salut Pati. Langsung saja untuk tugas mata kuliah praktek hukum pidana. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan atau menjelaskan tiap sesi atau tiap tugas. Tugas yang pertama yaitu pembuatan surat kuasa, di mana surat kuasa ini tertulis jelas bahwasanya terdakwa itu menunjuk pengacara atau lawyer, di mana lawyer tersebut atau pengacara tersebut membuat surat bahwa dialah yang akan mendampingi dari proses penyidikan, penyelidikan atau penuntutan ketika dalam proses persidangan berlangsung. Penunjukan lawyer tersebut juga atas inisiatif dari terdakwa, agar yang mana intinya ada yang mendampingi sampai selesainya proses persidangan. Tugas dari lawyer tersebut atau pengacara tersebut tidak hanya mendampingi ketika proses penyidikan, penyelidikan atau penuntutan, tetapi dalam proses psikis, di mana seorang terdakwa itu psikisnya akan terganggu atau terguncang. Psikis itu termasuk dari mental ataupun jati dirinya akan merasa bimbang ketika mendapati dirinya akan memasuki hal tersebut atau proses dari persidangan. Maka dari itu pendampingan diperlukan sepenuhnya, full time, agar terdakwa tersebut bisa menjalani proses by step, dan ketika hasil putusan dari persidangan tersebut diperoleh hasil yang maksimal, di mana terdakwa akan mendapatkan hukuman yang tidak memberatkan ataupun bisa juga memberatkan dari proses persidangan tersebut. Hasil dari suatu surat kuasa itu adalah penunjukan penuh, di mana dalam surat kuasa tersebut dijelaskan secara detail tugas-tugas dari kuasa tersebut atau lawyer tersebut atau pengacara tersebut, di mana di dalamnya juga terdapat suatu perjanjian di atas materai ditandatangani oleh terdakwa dan lawyer tersebut. Itulah surat kuasa digunakan dalam proses step by step untuk mendampingi terdakwa. Untuk tugas yang kedua itu mengenai berita acara atau sering disebut dengan BAP, di mana dari BAP tersebut adalah proses penyidikan. Penyidikan itu dilakukan oleh penyidik dari kepolisian, dari Polres bisa, dari Polda juga bisa,
di mana terdakwa tersebut dimintai keterangan, dimintai sebuah keterangan secara lisan dan penyidik tersebut menulis, maka disebut dengan proses BAP atau berita acara pemeriksaan. Itu adalah ada sebuah pertanyaan tersebut didasari rasa tidak ada suatu paksaan, dia harus jujur. Karena apa? Karena nanti bukan hanya di BAP saja, tetapi juga ketika proses BAP dimintai bukti, karena hukum itu ada semacam barang bukti atau disingkat dengan BB, barang bukti. Nah, ketika proses BAP itu sebenarnya harus benar-benar sehat dari segi jasmani maupun segi rohani. Nah, ketika proses di BAP tersebut semuanya harus terjelas dengan rinci. Ketika terdakwa benar-benar tahu, harus dijawab dengan tahu. Ketika tidak tahu juga tidak tahu. Maka dari itu proses pendampingan juga diperlukan ketika proses BAP tersebut. Terus ketika BAP selesai, terdakwa juga disuruh untuk tanda tangan sebagai bukti telah selesai dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Lanjut untuk tugas 3 itu ada yang namanya surat dakwaan. Nah, surat dakwaan tersebut berarti pihak kepolisian meningkatkan atau melanjutkan ke tingkat kejaksaan. Nah, inilah dari kejaksaan juga memeriksa secara rinci, ditemukan sebuah meneruskan BAP, sebenarnya seperti itu. Jadi BAP itu menjadi dasar, dan nanti akan semisal ada BAP dari kepolisian itu ada sebuah kesalahan, nah itu nanti akan diluruskan di kejaksaan. Nah, kejaksaan tersebut nanti akan diteliti sedetail mungkin, serinci mungkin, agar nantinya diperoleh hasil keterangan yang akurat, agar terdakwa nanti hukumannya sesuai dengan apa yang diperbuat. Lanjut ketika nanti selesai dari kejaksaan, nanti akan ada surat eksepsi, di mana surat eksepsi tersebut ada sebuah rincian, yaitu keberatan atas hukuman, agar penuntut bisa memperbaiki atau menyusun hukuman. Nantinya surat eksepsi tersebut akan dilayangkan oleh pihak dari terdakwa atau pihak dari lawyer, agar hukumannya tersebut diringankan. Kayak biasanya itu ada istilah hukuman tidak sesuai dengan apa yang diperbuat, supaya adil dari sisi kemanusiaan dan sisi keadilan. Ketika proses surat eksepsi itu tersebut di ACC oleh pihak kejaksaan nanti akan merevisi lagi. Ada beberapa hal yang harus dibenarkan atau diluruskan supaya keadilan ditegakkan. Terdakwa tidak keberatan menjalani hukuman, juga terdakwa merasa dirinya pantas untuk mendapatkan hukuman tersebut. Seperti itu. Nah, lanjut dari tugas yang kelima, yaitu
putusan selah, di mana proses ini hakim, jaksa, dan terdakwa, nanti ada pengacara, nanti akan memasuki proses persidangan yang sesungguhnya. Nanti hakim sebenarnya sudah mempelajari apa yang sudah dari sisi jaksa, dari sisi nanti lawyernya yang sudah membuat putusan surat eksepsi. Nanti hakim akan melihat apa yang telah terdakwa lakukan. Jadi hukuman yang pantas untuk terdakwa itu apa? Karena ada beberapa hal yang dimungkinkan ketika nanti ada sebuah perubahan. BAP juga bisa berubah di kejaksaan nanti, ketika di proses pengadilan juga bisa, karena nanti akan ditemukan oleh beberapa saksi. Nah, saksi tersebut nantinya akan membuat tuntutan-tuntutan tersebut menjadi terang benderang apa yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut. Lanjut, di tugas sesi ke-7 itu ada surat tuntutan. Surat tuntutan tersebut jaksa penuntut umum memberikan analisa tentang hal yang memberatkan dan hal yang meringankan tuntutan dari tuntutan hukum tersebut. Jadi ketika tadi putusan selah sudah diputuskan, jaksa nanti akan membenarkan ataupun menyalahkan. Nanti bisa juga ada istilah jaksa banding, seperti itu, karena dirasa hukuman tersebut dirasa ringan, ataupun juga bisa dikatakan nanti jaksa akan memberikan beberapa rekomendasi kenapa kok hukumannya bisa berat, kenapa kok bisa ringan, atas dasar ABCD seperti itu. Jadi semua hukuman itu bisa ringan dan juga memberatkan, tergantung terdakwanya. Biasanya jaksa juga merasakan, oh terdakwa ini jujur, oh terdakwa ini sopan, oh terdakwa ini tidak terbelit-belit ketika memberikan keterangan, seperti itu. Nah, itu keterangan ataupun penjelasan dari sesi 1 tugas yang telah diberikan Ibu tutor ataupun dosen Universitas Terbuka, dari mulai sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4, sesi 5, dan sesi 7. Terima kasih banyak, mungkin ada kekurangan, dan terima kasih banyak Ibu atas pemberian pengetahuan, baik secara kemarin secara online. Terima kasih banyak, dan nantinya mohon maaf Ibu bisa memberikan pengetahuan yang lebih lanjut lagi. Mungkin saya pribadi bahwa ini adalah ilmu baru, banyak sekali yang saya kurang begitu tahu. Nanti mohon izin Ibu, nanti saya bisa WA Ibu, atau nantinya ada istilah berkelanjutan, saya bisa WA Ibu, seperti itu. Terima kasih Ibu atas pemberian penjelasan, dan terima kasih banyak atas waktu luangnya yang telah memberikan pengetahuannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.